gue dengar suara benda jatuh tuh keras, benda jatuh tuh. Dung 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 dung. Wah tuh, gue pikir apa? Gue pikir panci kali ya, pada jatuh kan, namanya gue di dapur, alat-alat masak kali pada jatuh. Nyalain lampu, nyalain lampu, gue lihat sekitar, kok nggak ada yang jatuh, apaan ya? Nggak ada yang jatuh. Terus gue ke belakang, akhirnya ke gudang, gudang barang, ke gudang, ternyata di situ adalah gas 12 kilo tuh, masih posisi disegel dan dia tuh ada dudukannya. Wah anjir, itu gas ada dudukannya, posisi 12 kilo ya. Itu buat ganjalan pintu kan, pintu chiller tempat gue dulu gawe kan agak rusak, jadi kita ganjel pakai. Biar nutup gitu. Nggak ada gua, malah di Bandung ada gua. Kalau di Bandung. Kalau di Bandung gimana ceritanya? Di Bandung gua pas di hotel. Gua jadi ke Bandung gua bertiga. Tuh gua Bandung juga ngeteng dari Jakarta nih, naik kereta. Oh iya. Nah, naik kereta gua dari gua habis kerja gawe, pulang gawe gua langsung tuh udah kayak orang mau pergi ke warung. Pulang kerja udah kayak orang mau ngajakin ke Bandung, kayak orang mau pergi ke warung. Ya Bandung yuk, udah langsung berangkat. Buset. Dari itu juga masih pakai pakaian kerja, nggak ada yang bawa baju, nggak ada yang bawa baju salin. Terus tuh gimana? Ya udah gue berangkat bertiga sampai Bandung, bingung ya kan, ini mau kemana ya kan? Nggak ada tujuan, yang penting nyampe aja. Udah sampai stasiun Bandung bingung ya. Nah dari situ gue ngeliat lah angkot lewat ya, angkot jurusan ke Lembang sama Dago. Langsung terlintas di pikiran gue, udah ke Dago aja yuk. Kata teman gue bilang, emang lu udah pernah ke sono? Dengan soto aja, gue padahal gue belum pernah ya. Gue bilang udah enak tempatnya ya kan, gue bilang gitu. Naik kapan? Ada ya kan, ada. Padahal angkot itu gue udah habis lihat ya. Gue naik lah tuh, gue berhenti angkot, gue naik. Diturunin lah di terminal Dago ya. Terus? Turun. Wah, oh gini doang Dago ya? Kan ini terminal, gue jelasin lah. Gue jelasin ke teman gue, ini terminal. Oh. Terus kemana lagi nih? Ya kan? Terus? Udah gue nggak ambil pusing. Udah kita cari hotel dulu deh kan. Penginapan gitu ya kan. Ya, buat salin ya kan. Sekalian nyari baju dulu nih, kaos buat salinan ya udah akhirnya. Nemu lah ya kan, kayak toko baju gitu, gue beli baju dulu. Akhirnya gue cari hotel. Itu jalan dari terminal tuh gue susurin jalan bertigaan. Nah, gue nyari hotel. Terus yang sekiranya murah ya kan. Iya, low budget ya kan namanya. Budget, ya. Ke Bandung kayak mau ke warung gimana itu. Ke Bandung ke warung kan. Gue nyari hotel, akhirnya nemu tuh hotel. Wah, kayaknya murah nih. Bener sih, ya lumayan murah. Nah, pertama kalinya gue tidur di hotel tuh ya di Bandung. Pertama kalinya masih blow-on nih. Ya bayangin aja, gue baru pertama lulus sekolah, terus kerja, ya kan, baru punya penghasilan dong. Tiba-tiba langsung gas. Jalan gue gas ke Bandung, yang gue nggak tahu tuh Bandung kayak gimana awalnya kan. Emang pengalamannya juga kenalnya dari browsingan doang, pokoknya sampai Dago gue browsing, di Dago ada apa nih kan, gitu. Modal Google tuh. Modal Google ya kan, kalau nggak ada Mbah Google mungkin bingung. Terus gue nemu hotel di situ, dikasih kunci hotel kan pakai model kartu, tau kan lo? Iya, tahu, yang di hias gitu doang ya kan. Oh nggak yang ditempel gitu ya, iya, kayak akses gitu ya. Ditempel gitu, gue dikasih kan. Nyewa juga pun kita nyewa satu kamar bertiga. Terus kan maksimal dua iya orang, sih, maksimal 2 orang ya kan. Cuman gue pakai buat bertiga. Saking low budgetnya banget anjir. Udah lah, tempat tidur cuma 2 nih ya kan. Udah nggak apa-apa kan, teman gue dengan pede udah nggak apa-apa, ntar gue tidur di bawah ya. Oke lah dia kan. Setelah dikasih kunci itu kan, gue cari kamarnya kan, akhirnya wah ini nih kamarnya ini kan. Terus gue kuncinya mana, gue gitu kan, dikasih. Gue gini, cara bukanya gimana? Cara bukanya gimana kan? Namanya kunci kartu gitu. Bukanya gimana kan? Kita bertiga saking malu ya kan, mau nanya malu. Cuman gak nanya kayak orang bego. Main suruh-suruhan tadi, coba lu tanya nih, coba lu tanya. Terus ya ketemu cleaning service tuh. Cleaning service. Tanya lah. Ini bukanya gimana ya? Saking polos ya kan.
Mungkin dia juga nahan ketawa kan. Akhirnya oh gini akhirnya oke lah jadi dikasih. Pas udah pintu kebuka tuh kartu gua kantongin. Masuk lah kan. Rehat kan rebahan. Istirahat tuh gitu. Akhirnya gue suruh temen gue nyalain lampu AC nyalain lampu ya AC kok nggak nyala nih kan Terus lampunya juga nggak nyala terus aksesnya belum ditaruh. Iya ternyata itu lumayan lama ada sekitaran 30 menitan kayak masih bego begitu kan nah gitu kan Aduh bego anjing juga kalau gue bayangin. Coba lu tanya ya kan. Coba tanya kan. Telepon tuh di situ kan ada telepon. Telepon resepsionis sih kan. Listriknya minta nyalain ya. Listriknya minta dinyalain. Dong anjing serius deh. Sudah gitu. Telepon kagak bisa ya nah. Akhirnya gua keluar lagi dong gua. Kamar gua nungguin tuh cleaning service antar gua. Sampai tahu lewat lagi dong nih orang. Terus akhirnya dilewat. Lampunya nggak dinyalain ya listriknya gini. Oh nyalain, aksesnya mana kan? Aksesnya mana yang tadi buat buka pintu ya kan? Oh, ya gue kata jangan dikantongin, pakai bahasa mereka lah kan? Jangan dikantongin ini tuh buat, akhirnya ditaruh lah di pintu tuh, di dagangan selipan pintu itu kan? Oh gini, nah ini buat kalau ditempelin listrik nyala semua, oh pantas semua, itu gue malu anjing bangsa. Itu goblok tuh anjing sumpah. Tolol lagi, aduh anjing. Dari situ pertama kali gua ibaratnya awal gua ke Bandung itu awal gua perjalanan gua traveling ke kota-kota. Itu jadi nerus ya berarti. Terus gua tetap juga tuh anjir. terus jadi ketagihan ya kan. Itu kan orang kapok ya, malu ya kan, tapi nggak tahu jalan akhirnya ya. Dengan kayak gitu gua malah makin pede. Bego juga di situ. Situ udah ada saling gua tidur dan pas tidur itu malam tuh ada agak aneh tuh, hal-hal aneh baru jadi tuh pas malam itu di Bandung. Cuman gue yang anehnya tuh gue setiap ada hal-hal aneh gitu, gue nggak pernah ngerasain, tapi temen gue mulu yang selalu. Ini ya nih malah ke sekitar lu ya? Iya, cuman gue pribadi mana sih gue malah penasaran, pengen dong gue tunjukin. Ini gue nantang. Kayak hal gue naik gunung pun juga begitu kan, kayak gue hal-hal bukannya gue nyombong ya, cuman malah sekitar gua gitu yang sering ditakutin. Kalau gua ke pribadi enggak. Dan di hotel itu katanya mereka ngeliat, kawan gua itu ngeliat ada cewek tuh rambutnya panjang. Itu di dalam kamar atau? Di dalam kamar kan, jadi hotel kasur nih. Kan ada kaca gede dong. Oh iya. Kan kayak nama hotel itu ada hotel kecil. Nah tuh di depan kaca tuh dia nyisir. Anjir itu serem sih anjir. Kan gua kalau pengen tidur gue selalu lampu gue mati ya, gue nggak bisa kalau tidur lampu kondisi terang. Nah itu kan gue minta matiin lah temen gue, dia tidur lampu mati nih kan, kan lampu mati nih, matiin tidur. Nah di pas malam itu temen gue kebangun dan dia lihat, dan bodohnya dia nggak bangunin gue kan, gue juga pengen lihat. Kan gue juga pengen lihat. Tapi kalau gue ngalamin hal itu juga upset nih. Mampus nggak tuh? Lu tiba-tiba bangun, anjing ada cewek lagi nyisir gitu. Tapi itu yang paling jelas ya emang dari cerita-cerita teman-teman. Ya teman gue katanya itu jelas banget bentuknya tuh cewek emang. Dan nggak cuma teman gue yang itu doang, teman gue satunya pun juga mereka dia lagi pas mandi pagi loh. Anjir. Itu udah kejadian udah pagi, nah gue udah bangun duluan. Akhirnya gue kemana? Gue ke keluar hotel ya kan, buat ngerokok. Di depan hotel gue ngerokok berdua teman gue, nah teman gue posisi mandi. Dipikirnya gue lu masih di kamar dikira? Di kamar, cuman dia nggak ngelihat kalau bentuk itu wanita tuh, cuman dia nggak di apa TV tuh nyala sendiri kan. Gue pikir gue yang nyetel, ternyata bukan gue abis ngerokok nih kan, gue di bawah. Terus tadi TV siapa yang nyetel ya kan? Ya nggak tahu ya kan. Dan akhirnya gue sarin dong biar nggak takut ya. Kan kita kesini pengen jalan-jalan gitu kan. Pasti hal kayak gitu. Itu dari Bandung emang yang paling berkesan lah ya istilahnya. Paling berkesan. Nah, lalu ini kan yang gue tahu nih, yang gue tahu di
kerja dulu kan kerja di rumah sakit kan, satu rumah sakit gede itu daerah Jakarta Selatan teman-teman. Jadi si Andre ini temen gue udah hampir 8 tahun kali, 8 tahun. 8 tahun gue ada kan. 8 tahun ya, 8 tahun gitu kerja di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Selatan. Itu banyak kan sih kejadian-kejadian mistis kayak gitu? Hal mistis di rumah sakit tuh banyak gue ngalamin. Banyak banget ya. Cuman ibaratnya gue ditakutin nih. Kalau menurut gue sih nggak terlalu ekstrim ya. Cuman sih emang pasti ada. Kayak gue ngelihat anak kecil lari lah. Terus gue lagi kerja. Tiba-tiba kayak di samping gue ada yang ngelongokin. Cuman pas gue lihat dia nggak ada gitu. Ya. Di situ paling itu gue penasaran sapi sih kan. Terus pernah kejadian gue waktu itu tengah malam jam 2. Gue lagi masuk malam jam 2. Kan posisi rumah sakit gue toiletnya ada di sebenarnya ada di dalam juga ada. Di luar posisi di dekat parkiran motor tuh gue harus muterin rumah sakit dulu tuh. Oh, jauh berarti. Ya, kemarin kayak dijatuhin posisi di belakang rumah sakit. Oh, iya. Kan karena toilet itu kan enak dong, kita bisa sambil ngerokok kan. Kalau di dalam kan nggak mungkin gua ruangan AC. Pas saat itu gua malam jam 2 gue inget. Gue jalan kan emang lewat IGD, gue lewatin IGD, kamar jenazah semua tuh gue lewatin pasti di situ. Ya gue lewatin itu tuh hal biasa, Setelah gue keluar sampai parkiran dan pas sampai ke toilet itu tuh toilet yang di pinggir itu baru tuh gue ngerasain aneh. Pas sudah di dalam toilet teman gue, di dalam toilet gue lagi asik digedor pintu doang. Terus toilet gue digedor. Pas lu lagi boker gitu? Ya pas gue lagi boker sembari sebat lah ya. Itu digedor gitu? Digedor gitu. Terus gue bilang ada orang ya kan. Udah diam tuh dia. Digedor nggak lama digedor lagi. Gue pikir apa pintu gue dong kan, soalnya toilet tuh ada 2. Oh iya. Masa dia gedor samping-sampingan gitu ya? Kan samping kosong. Dia kenapa nggak ke samping gitu kan? Pikir kan, gue nggak pikir macam-macam. Pikir di samping juga ada orang kali. Iya mungkin. Tapi pas gue buka tuh udah nggak ada orang. Nggak ada, kosong gitu. Kosong. Tapi dari dalam toilet, lu dari kedengeran yang samping ngeguyur apa gimana? Samping ngeguyur itu toilet posisi kan kalau nggak ada orang dia pintu kebuka. Itu kering lantainya ya. Nggak, kalau emang bekas ada orang ya basah dong. Wah itu aja serem banget. Tuh gue pengalaman rumah sakit kayak gitu. Sama itu aja paling bisa kayak benda-benda juga dimain-mainin gitu, dijatuh-jatuhin. Gitu. Itu paling serem tuh di mana pas lu lagi ngapain tuh? Pas benda dijatuhin gitu. Pertama kali gue masih awal-awal kerja. Awal kerja. Situ gue awal kerja kan gue belum dikasih masuk malam ya. Berjalan 3 bulan 6 bulan gue baru dikasih masuk malam. Senior gue udah jelasin. Lu bakalan masuk malam. Terus gue dikasih dah tuh gambaran hal-hal serem dah tuh sama senior. Anjir itu mah parno dulu anjir. Cuman ya kan gue lagi-lagi bukannya sok berani ya. Ya cuek aja lah gitu ya. Percaya hal gituan, cuman udahlah masing-masing lah ya kan tempatnya. Takutin ntar lu bakalan lu ketemu si merah ya kan. Itu terkenal tuh. Ya kalau di sana ya. Cuman sama gue kerja situ gue belum pernah dikasih lihat sama si merah. Jangan lah kalau bisa. Udah gitu gue ditakut-takutin. Nah pas saat malam itu kan pertama kali gue masuk malam jam 12 udah pada ibaratnya kerjaan udah habis gitu, udah closing gitu. Nah habis banget sih, masih ada, cuman kan mereka pada teman-teman gue pada istirahat, pada tidur untuk ntar bangun lagi jam 2, jam 3 gitu kan. Dan gue pertama yang namanya anak baru, gue nggak mungkin tidur nih kan, gue kalau tidur nanti bablas ya kan, nggak enak juga gue sama senior gue gitu. Berusaha gue tahan ngantuk tuh, gue melek gue sendirian. Pada saat itu kan gue kerja di rumah sakit di dapur, gue di dapur. Teman-teman gue pada tidur, gue melek sendirian dong. Main handphone doang tuh gue, main handphone saya duduk. Nah, dan juga tradisi teman-teman gue, setiap pada mau tidur lampu dimatiin. Lampu mati. Iya, sama berarti ya sama lu ya. Ya, lampu mati, gue cuma tenang kan lampu HP doang gue kan, gue main HP di situ. Gue dengar suara benda jatuh tuh keras, benda jatuh tuh. Wah tuh gue pikir apa? Gue pikir
panci kali ya pada jatuh kan, namanya gue di dapur alat-alat masak kali pada jatuh. Gue nyalain lampu, gue lihat sekitar, kok nggak ada yang jatuh, apaan ya, nggak ada yang jatuh. Terus gue ke belakang, akhirnya gue ke gudang barang, ke gudang, ternyata di situ adalah gas 12 kilo tuh. Masih posisi disegel dan dia tuh ada dudukannya. Wah anjir. Itu gas ada dudukannya, posisi 12 kilo ya. Itu buat ganjalan pintu killer tempat gua dulu gawe kan agak rusak, jadi kita ganjel pakai. Oh, biar nutup gitu. Itu ternyata gas itu jatuh. Anjir, logika kalau emang angin, gas berat full. Iya. Udah gitu ada tempatnya juga. Ada tempatnya. Itu pun jatuh juga copot, dia itu lepas dari tempat gitu kan. Kalau sekarang ini gue mau mindahin itu aja, tuh gue harus tempat-tempatnya tuh ngikut, nggak bisa dicopot begitu aja. Harus butuh 2-3 orang yang lepasin. Dan tuh lepas bisa gitu loh ternyata nih. Cuman ya dengan gue berani ya gue beresin lagi tuh. Itu tapi lu posisinya sendirian gitu? Sendiri gue. Temen-temen lu masih pada tidur. Balik lagi gue berpikir, udahlah masing-masing lah ya kan. Gue percaya lu ada gitu kan. Intinya gue ganggu dia kan. Iya benar. Nah, mungkin ini perkenalan dia kali. Kan gue baru pertama kali gue gawe di situ dan gue baru pertama masuk malam. Itu gue ngalamin tuh masuk malam. Cuman kalau masalah kayak kelebatan orang lari, anak kecil, terus ada yang ngelongok, itu setiap gue ngerasain itu pasti setiap malam gue kerja pasti ada. Iya. Cuman ya kita bawa hal biasa aja lah. Iya sih. Mas. Bodo amat ya. Iya. Gue juga soalnya yang gue tahu kalau rumah sakit itu kayak apa ya, kayak sebuah muara gitu. Karena kan lu kalau ada orang sakit gitu pasti dibawa ke rumah sakit. Udah gitu kan di rumah sakit juga orang sakit yang udah kritis terus dibawa ke rumah sakit, terus tahu-taunya meninggal di rumah sakit. Iya, banyak lah kayak gitu kan? Kayak bekas korban tabrakan. Iya tuh. Tapi kalau yang lebih berkesan buat lu tuh di rumah sakit itu apaan sih, Dre? Yang paling emang bener-bener anjir gue takut nih, bikin gue merinding nih, bikin gue nggak berani begitu lagi nih, gitu apa sih? Kalau bikin gue trauma atau kapok itu nggak ada sih. Nggak ada. Cuman emang kalau dibilang dia penunggunya iseng, emang iseng. Dia emang iseng. Cuman kalau buat gue pribadi, ya udah, gue kerja di situ ya kan. Masa gue kapok ya kan? Iya benar. Mungkin ada salah satu temen gue pernah ada anak baru masuk di situ, dan dia masuk pertama kali di posisinya sama kayak gue kan. Masuk pertama kali dia masuk malam, mungkin dia ditakutin kayak gitu juga. Besoknya udah resign dia. Besoknya resign langsung. Gue bilang, orang kemana kan nggak masuk-masuk, katanya resign, mundurin diri. Karena takut ya. Sering juga kayak suka ditelepon. Kalau telepon gimana? Ya ditelepon malam nih, ada pasien minta makan gitu kan. Pasien minta makan, udah akhirnya gue anterin. Pasien sampai kamarnya, ternyata pasiennya nggak pesan apa-apaan. Anjir, serem banget ya gitu. Ini sering kalau hal kayak gitu, sering. Nggak sering sih, pasti lo semua orang, setiap teman-teman gue nih yang masuk malam pasti ngerasain yang namanya di teror telepon kayak gitu. Anjir. Teror telepon. Sampai gue kejadian pernah itu gue ngobrol, jadi kayak suaranya itu emang kayak teman gue sendiri. Temen yang lo kenal gitu? Temen gue kenal, jadi ada perawat yang gue kenal lah, suster yang gue kenal. Dan suster itu posisi dia masuk siang, udah gitu kan dia pulang jam 8:30 malam dong, jam 8:30 malam. Nah gue posisi masuk malam, setelah dia pulang gue yang masuk dong. Gue masuk malam, jam tepat di jam 12 malam. Ada suara telepon panggilan dari luar. Kan adanya beda tuh kalau di kantor gue, telepon kalau dari luar beda nadanya. Wah ini ada telepon dari luar. Biasanya kalau malam gitu telepon dari luar bos gue, dia suka nanyain mantau gimana kondisi, aman gak gitu. Gue pikir dia kan bos gue. Bos tuh nelpon ya kan, gue angkat, ternyata bukan bos. Nah suara itu si perawat yang gue kenal. Oh iya. Dia kan biasa manggil gue Dek, Dek. Terus dia bilang, Dek aku lupa Dek, kamar 711 pasiennya udah pulang, aku lupa operin. Nah, besok jangan dikasih makan ya, jangan dianterin makanannya gitu kan.
Dan dengan gua cueknya, oh ya udah iya mbak ya kan, iya mbak Puri kan, nanti saya tutup ya kan orderannya, untuk besok paginya kan Udah close nggak ada berarti ya, udah close, udah pulang langsung. Iya deh, makasih ya dek. Udah tuh biasa ya kan, biasa. Terus saya penasaran nih kan, pas gua mau tutup tuh di daftarnya, gua lihat emang udah nggak ada nama daftar pasien di 711 tuh udah nggak ada, kosong. Dari hari itu juga? Dari 3 hari yang lalu malah. Wah, anjir. Itu udah kosong ya kan. Terus Pas tuh gue penasaran, gue ke ruangan. Gue naik ke atas ke ruangan, ke lantai 7. Gue tanya sama perawat yang jaga malam itu kan, mbak 711 pasiennya udah pulang ya kan, gue tanya lah. 711 mereka pada kaget, 711 kan udah nggak ada pasien mas ya kan. Pasiennya udah nggak ada dari 3 hari yang lalu, pulang apa pun. Iya emang nggak ada pasien, 711 kamarnya kosong ya kan. Oh gitu kan, 711 tuh kamar super VIP deh. Oh iya. Langsung ya, emang kenapa? Dia nanya tuh perawat, emang kenapa mas? Enggak, si Puri tadi nelpon ke dapur, gue bilang gitu kan. Dia nelpon ke dapur kalau pasien 711 dia lupa, orderannya ditutup pas pasiennya pulang. Si Puri aja ngaco ya kan, orang pasien udah nggak ada 3 hari lalu. Wah iya kali nih, ngelindur kali, gue bilang gitu kan. Gue tetep tuh biasa ya kan. Pas paginya ketemulah perawat yang nelpon gue itu. Oh yang lu denger suaranya sama itu? Iya. Terus gue tegur dong, semalam ngapain nelpon ya kan ke dapur, orang pasien udah pulang telepon itu. Nah dia malah kaget, siapa yang nelpon? Mbak Puri nelpon. Gue sampai tegasin gitu, mbak aku nelpon ya kan, saya kan angkat. Nelpon apaan? Bilangin kamar 711 udah pulang pasiennya. Ya orang aku aja jam 8 udah tidur. Jam 8 malam dia udah tidur, dan telepon itu jam 12 ya kan. Terus apa yang nelpon kan semalam? Ya nggak tahu. Dari situ gua sampai rumah gua kepikiran kan, gua semalam ngomong sama siapa ya kan, gua ngobrol sama siapa. Tuh seremnya emang gitu sih ya kalau di tempat gua kerja gitu. Suka kadang-kadang telepon nggak jelas. Kalau di ini di tempat-tempat gitu tuh pasti ini nggak sih, Ndri, pasti ada aja nggak sih korban tiap hari? Korban meninggal gitu setiap harinya, apa korban orang sakit masuk gitu? Ada, pasti ada. Oke teman-teman, kalau gitu segitu aja cerita dari Bang Andri nih, teman kita ini. Ya mungkin suatu saat nanti dia bakal bercerita lagi, mungkin ceritanya rada di sortir lagi gitu. Oke, see you next time.